Yes. Sedikit dong. Maaf nih nggak langsung ke acara ini. Mungkin kan Mbak Ike sekarang punya tugas baru gitu di lembaga di menangani musik gitu kan. Oh, Eh, royalty. ya royalti, mengurusi royalti itu sepusing apa sih Mbak Ike nih sekarang nih? Sepusing apa? Pekerjaannya. Kan lagi rame nih Kan lagi huru-haranya rame nih. sekarang nih. Ya, pasti sedang dinamis ya sekarang, lagi dinamika banget, tapi ya itu harus dijalanin. Itu namanya proses bagaimana royalti ini sekarang menjadi atensi juga, perhatian nggak cuma buat pelaku musiknya tapi buat masyarakat. Buat saya itu positif. Saya ingin arahnya lebih melihat semoga ini menjadi bentuk sosialisasi yang mungkin perjalanannya agak seru ya, tapi insya Allah ini mudah-mudahan menjadi edukasi dan sosialisasi buat masyarakat biar aware. Kalau sekarang kan soalnya sesuatu tuh kalau nggak viral, nggak jadi perbincangan, nggak nyampe tuh bentuknya gitu. Tapi diambil positifnya aja bahwa ini menjadi sosialisasi yang baik untuk royalty performing right. Oke. Tapi memang selama ini juga menyadari juga sosialisasinya yang kurang atau mungkin seperti apa sih Mbak Ika sampai akhirnya kan juga rame juga nih, banyak banget orang juga, musisi banyak yang bilang juga ini karena sosialisasinya yang nggak ada juga gitu. Ya karena semua pasti berkesinambungan ya, diawali dengan sosialisasi itu memang menjadi tolak ukur yang penting, tapi dalam perjalanannya juga pasti masih ada sesuatu yang harus kita saling evaluasi, karena kan perjalanan suatu peraturan itu kadang-kadang kalau sudah mulai menjadi praktek yang dinamis di masyarakat, terlihatlah apa yang harus kita sama-sama awasi, apa yang harus kita sama-sama evaluasi, apa yang sama-sama harus kita koreksi, dan biar kedepannya itu walaupun pada prinsipnya untuk menyenangkan semua pihak itu adalah sesuatu yang kadang-kadang tidak terpenuhi ya 100%, tapi apapun yang terjadi mudah-mudahan proses perjalanan ini menjadi bentuk sosialisasi edukasi yang baik. Oh, ada royalty performing right loh, ada sosialisasi lagi untuk mechanical, jadi mesti ada pembeda kan. Kadang-kadang masyarakat itu melihatnya cuma royalty, artinya itu doang, padahal enggak, bentuk royalty itu banyak banget. Dan kebetulan yang sekarang lagi seru adalah performing, artinya ruang publik yang komersil. Tapi kalau bicara ruang publik yang bukan ruang publik, bicara master penggandaan yang sifatnya membuat satu produk lagu gitu, itu beda lagi tuh royaltinya gitu. Ini proses 10 tahun performing ini berjalan, jadi rasanya memang butuh waktu, butuh ruang, dan butuh biaya. Ruang performing ini sangat independen karena biayanya dari kita sendiri, artinya dari ruang lingkupnya musisi itu sendiri, walaupun ada dalam lembaga negara sebagai lembaga batu negara. Nah, kita juga harus hati-hati memanfaatkan uang itu. Kalau tadi bicara sosialisasi butuh biaya. Sementara dalam perjalanannya kami LMKN 3 tahun ini, walaupun punya jatah 20% biaya dari ibaratnya dari uang royalti, tapi LMKN sampai periode saya itu dari 2022, 2023, 2024 kemarin terakhir, itu hanya dari 20% hanya memakai 2%. Yang lainnya adalah ke LMK dan 8%-nya adalah ke PH. PH itu adalah orang-orang yang menagih atau teman-teman yang menagih di lapangan. LMKN sendiri hanya memanfaatkan 2%. Jadi teman-teman juga tahu bahwa 2% dari yang kita dapatkan kemarin sekitar 40 miliaran itu ya dipotong 20%, artinya 2% lah dari situ LMKN menggunakan uang untuk aktivitasnya atau untuk beraktivitas. Nah, ya bayangin aja 2%, gimana caranya kita melakukan, misalkan mau bikin produk iklan kek, atau kita mau bikin sosialisasi yang sifatnya membayar orang kek, itu untuk mobilisasi aja kita lumayan harus hati-hati, apalagi harus mengeluarkan spend yang banyak gitu. Jadi kita akan terus koreksi diri, mudah-mudahan LMKN yang ke depan, kan ini selesai tugas kita, LMKN yang ke depan juga dari hasil yang ini akan lebih aware lagi harus bagaimana seperti apa. Tapi LMKN itu 2%. Oke. Mbak, tapi cukup menyayangkan gak sih Mbak, apalagi kan ini bisa dibilang malah jadi polemik ya di antara musisi dan juga para pencipta lagu, seperti yang kita ketahui kasusnya Lesti yang sempat digugat oleh pencipta lagunya dan juga Vidi Aldiano. Gimana nih Mbak, cukup menyayangkan juga gak sih? Sebenarnya nggak enak ya kalau dalam konflik. Akhirnya saya yakini bahwa kalau kita ada dalam konflik, harus dalam polemik, itu pasti nggak enak banget. Tapi aku juga mencoba untuk
menurut saya bilang tadi bahwa dari polemik ini sebenarnya kita bisa menangkap satu edukasi. Sebenarnya kasusnya misalkan di Lesti, ini performing atau mechanical. Terus DVD, ini performing atau mechanical. Jadi jangan ujuk-ujuk semuanya jadinya adanya mengerucut cuma di sini doang nih di LMKN. Padahal kadang-kadang urusannya bukan di yang performing, tapi ada juga urusannya yang mechanical. Maksud saya ini menjadi edukasi penting juga buat kita semua. Mungkin juga ini edukasi di internal kita bahwa ada hal-hal yang sifatnya kita harus aware. Ini yang kita lagi kejar royaltinya dari unsur performing di ruang publik atau performing yang di digital, yang penggandaan dan sebagainya yang master. Jadi ini kan berbeda. Nah begitu juga saya nggak berani komentar banyak tentang bagaimana kejadiannya misalkan dengan Lesti, dengan VD gitu, karena jujur saya nggak tahu di mana problemnya, apakah iya performing ataukah mechanical. Tapi di atas segalanya sebenarnya semuanya ada aturannya dan pemerintah sudah membuat peraturannya dan ada undang-undangnya dan aturan turunannya gitu. Mungkin hanya proses undang-undang dan aturan turunannya ini yang harus terus kita kasih tahu. Ada loh perlindungan buat penyanyi, perlindungan buat pencipta, perlindungan buat pengguna, atau perlindungan untuk ruang publik yang digital. Itu yang mungkin kita harus kejar. Adalah kalau nge-google sekarang perlindungan itu secara undang-undang ada di mana gitu. Google kan udah tinggal kita klik ya semua. Mbak, mungkin menanggapi jadi musisi tuh bilang carut marutnya atau polemik royalti sekarang tuh karena memang tidak ada transparansi dari LMK atau LMKN. Menanggapinya seperti apa sih Mbak? Ya, jadi buat aku transparansi itu memang sesuatu yang menjadi pokok utama ya. Karena apapun yang terjadi kalau sesuatu itu tidak transparan itu akan menjadi orang pasti kemana-mana. Udah transparan aja bisa kemana-mana berpikirnya. Cuman memang ini adalah proses. Kalau kita bicara bagaimana detailnya perjalanan LMKN lalu sampai ke LMK, jadi LMKN ini kan sebenarnya di dalamnya badannya ada LMK. Jadi LMKN itu bukan orang lain. LMKN itu isinya adalah LMK yang ada. Jadi kenapa kita jadi satu pintu? Kalau nggak satu pintu di LMKN, teman-teman nanti akan ketemu tuh yang LMK ini lagi ke sono, yang LMK itu lagi ke sini, lebih chaos ya gitu. Dan ini akan berdampak tidak baik dan tidak nyaman pasti buat pengguna. Nah, bicara performing itu kan misalkan ada karaoke, terus ada hotel, resto. Apa kabar kalau LMK ini tidak bergabung jadi satu? Dia nagih satu-satu ke tempat-tempat user ini. Sebenarnya ujungnya LMKN ini sebenarnya ujungnya adalah melindungi pengguna loh. Tapi sayangnya penggunanya itu ngerasa kita ngerasa nggak fair, kita nggak adil, kita nggak jelas. Padahal kalau nggak ada kita, silahkan Anda akan ditagih oleh LMK itu sendiri. Makanya negara mengatur jadi satu pintu untuk mempermudah pengguna, yaitu konser yaitu karaoke yaitu restoran kafe hanya di satu pintu. Kalau nggak ada LMK ini bergabung, LMK ini ada perlindungannya atau di dalam LMKN, nanti dia nagih sendiri-sendiri. Yang repot kan adalah pengguna sebenarnya. Yang disayangkan penggunanya ini kadang-kadang masih tidak mau bayar, masih ngeles, masih menunda-nunda, malah menganggap nanti pelariannya ini akan kemana uangnya, siapa yang dapat gitu. Nah kalau itu sebenarnya harus ada bentuk sosialisasi. Kita pengennya sih sebenarnya ada bentuk online ya, bahwa dari LMKN itu akan ada kemana aja. Kalau bicara konser itu sifatnya udah online. Jadi sebenarnya akan kelihatan LMKN sudah akan memberikan ke LMK. Nah, LMKN sudah mendistribusikan ke LMK, tinggal LMK-nya nanti yang harus mendistribusikannya ke anggotanya. Jadi LMKN itu memberikannya ke LMK. Pada saat karena yang kuasa itu punya LMK, dan pada saat sampai di LMK artinya LMK-nya yang membagi orang per orang. Kalau LMKN membaginya cuma ini haknya LMK Wami, ini haknya LMK Prisindo, ini KCI. Nah, untuk ke orangnya langsung kembali ke LMK-nya. Jadi dia cuma di-pool di LMKN, lalu diberikan ke LMK-nya baru bagi ke anggotanya. Mau seperti apa, ngelihatnya berapa banyak dan gimana cara distribusinya, harus bertanya ke LMK-nya. LMKN juga kalau mau bertanya itu bisa misalkan, boleh tinggal buka. Tapi kadang-kadang setiap LMK kan punya regulasi sendiri. Oh harus begini prosesnya, oh harus itu prosesnya gitu. Sementara LMKN melakukan tugasnya mengumpulkan lalu membagikan gitu. Membagikan ke LMK, LMK membagi ke LMK membagi ke anggota. Jadi prosesnya gitu. Solusi terbaiknya mungkin untuk
menyelesaikan polemik yang sekarang apa sih menurut kacamata Mbak Ika? Sebenarnya sih kita tuh punya PR bikin sistem, ya sistem namanya SILAM, Sistem Informasi Lagu dan Musik. Artinya butuh bank data besar, ya PDLM atau Pusat Data Lagu dan Musik. Dari pusat data ini kita bisa melihat sistem lagu informasi ini berjalan di masyarakat, tapi itu butuh biaya. Bagaimana restoran se-Indonesia punya sistem yang harus satu dari kita, itu kan artinya butuh effort, butuh biaya. Terus bagaimana karaoke punya satu sistem yang cuma punya LMKN, hitungannya cuma dari tempat kita, itu butuh biaya. Jadi di atas segalanya, support negara itu saat ini bukan hanya kebijakan, kita sih berharap ada dana yang khusus untuk kita membuat satu sistem, sehingga sistem ini lebih digitalized, lebih transparan, dan lebih sistematis. Kalau sekarang kan orang dan banyak juga sekarang penghitungan blanket sifatnya. Kalau semua nyanyi by click udah kelihatan siapa yang nyanyi. Itu kan enak ya. Tapi kalau restoran, kafe gimana caranya? Mungkin mereka pakai aplikasi gitu. Nah, aplikasinya harus kedeteknya gimana nih? Sementara aplikasi itu kan independen gitu. Di ruang itu harus ada yang harus ada yang nge-search juga. Makanya sistem tarifnya adalah blanket. Misalkan hotel per meter persegi kali berapa, terus mall per meter persegi kali berapa. Nah, itu tarif-tarif udah ada peraturan menterinya. Jadi atas tarif itulah yang sekarang berlaku. Kalau nanti secara tarif harus dibarengin ada sistem yang kayak karaoke gitu ya, bisa by click, atau kayak digital gitu, by click, kelihatan siapa yang dipakai, siapa yang nyanyi, siapa yang di ini, enak. Tapi ya semua butuh proses gitu. Oke, Mbak Ika, mungkin pembahasannya menyimpang sedikit nih. Kemarin anak